Ya, saudara-saudara, puji Tuhan ya bahwa kita mempersiapkan besok ministry firman dengan judul Bangunan Mempelai Perempuan. Saya berusaha untuk mencoba menyederhanakan outline yang panjang ini supaya ada penjelasan yang jelas dan kemudian bisa menyajikan beban dan implementasinya. Tentu di ministry firman yang hari Tuhan itu, sekali lagi beban kita adalah menyajikan kebenaran, namun kebenaran yang kita sajikan seharusnya penuh supply, penuh terang, dan kemudian ada beban yang jelas, dan selanjutnya ada implementasi yang konkret. Sehingga saudara-saudari pulang, mereka bisa melanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang mereka dengar. Nah, mengenai bangunan mempelai perempuan, saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah mengenai visinya atau pewahyuannya. Nah, sedangkan bagian kedua adalah pelaksanaan konkretnya atau implementasinya. Nah, di bagian pertama ini sebaiknya kita perlihatkan dua ayat dulu, yaitu Kejadian pasal 2 ayat 22 dan Kitab Wahyu pasal 21 ayat 2. Di mana di Kejadian pasal 2 ayat 22 kita garis bawahi bahwa perempuan itu bukan diciptakan, namun Alkitab memakai kata dibangunkan. Berarti ini adalah suatu pembangunan karena dibangunkan. Namun di kitab Kejadian kita tidak lihat bangunan ini bangunan yang seperti apa. Dan sesuatu yang unik bahwa mempelai perempuan itu adalah dibangunkan menjadi suatu bangunan. Nah, di kitab Wahyu pasal 21 ayat 2 kita melihat dengan jelas bangunan ini adalah kota Yerusalem baru. Tetapi kota Yerusalem baru ini adalah mempelai perempuan Kristus. Berarti kota ini bukan kota secara fisik, tetapi adalah persona yang hidup yang adalah mempelai perempuan Kristus. Nah, itulah sebabnya dari dua ayat ini kita simpulkan bangunan mempelai perempuan. Kemudian pertanyaannya, mengapa memakai kata bangunan? Nah, di sini kita bisa menjelaskan sebuah bangunan ini ada tiga hal yang penting. Pertama, bangunan itu ada cetak birunya. Lalu ada proses yang panjang, menurut cetak birunya dibangun. Sampai pada akhirnya bangunan itu rampung, bangunan itu sempurna. Dan tiga bagian ini kita bisa lihat bagian cetak birunya adalah di Kejadian pasal 1 dan 2. Ini adalah cetak biru dari rencana arsitektural organik Allah untuk mendapatkan bangunan ilahinya yang adalah manusia korporat mempelai perempuan Kristus. Di mana melalui Allah menciptakan manusia yang adalah manusia korporat memiliki gambar dan rupa Allah untuk mengekspresikan Allah dan menjadi wakil kuasa bagi Allah. Kita lihat ini adalah cetak birunya. Dan berdasar cetak biru ini, maka seluruh Alkitab, 66 kitab di dalam Alkitab merupakan prosesnya. Proses yang dikerjakan sesuai dengan cetak biru ini.
Dan walaupun di tengah perjalanan dalam proses ini, ya ada jatuh dan bangun, kadang-kadang terjadi hal yang baik, tetapi kadang-kadang terjadi hal yang buruk, yaitu adanya persoalan manusia jatuh, manusia merosot. Prosesnya tidak mudah. Dan proses ini melewati waktu 6.000 tahun. Tapi puji Tuhan, walaupun prosesnya tidak mudah, memerlukan waktu yang panjang, tetapi apa yang telah dibuat Allah sebagai cetak biru itu akan rampung sempurna dan pasti rampung. Mengapa demikian? Karena kita melihat di kitab Wahyu pasal 21 dan 22 ada foto dari bangunan yang telah selesai, yaitu Yerusalem baru. Di mana Yerusalem baru sebagai mempelai perempuan Kristus betul-betul dia mengekspresikan Allah dan menjadi wakil kuasa bagi Allah untuk menghancurkan musuh Allah dan kemudian melaksanakan otoritas Allah, mendatangkan kerajaan Allah. Puji Tuhan. Itulah sebabnya menggunakan kata bangunan. Ini memang unik, tidak ada di konsep alamiah manusia bahwa mempelai perempuan adalah suatu bangunan. Dan bangunan ini di dalamnya ada 3 hal penting. Maka dia disebut bangunan. Karena ada cetak birunya secara arsitektural, kemudian ada proses yang panjang sesuai dengan cetak biru itu, dan pada akhirnya bangunan ini pasti rampung sempurna. Persis seperti cetak biru itu. Haleluya, inilah Alkitab. 66 kitab di dalam Alkitab. Nah, inilah bagian pertama untuk membahas saudari melihat wahyu ini dan visi ini. Sehingga kita juga sadar bahwa kita diselamatkan, Tuhan mati bagi kita, Tuhan merampungkan pekerjaannya, sehingga kita beroleh hayatnya, beroleh keselamatannya, semuanya. Ini adalah bagian dari proses sesuai dengan cetak biru itu untuk membawa kita kepada perampungan sempurna, yaitu bangunan mempelai perempuan yang adalah Yerusalem baru. Nah, sekarang bagian kedua, ini adalah implementasinya. Setelah kita melihat pewahyuan ini, dan kita tahu ada cetak birunya, ada prosesnya, dan ada perampungannya. Lalu apa jalan yang paling konkret yang kita perlu bersama-sama berjuang agar kita ada di dalam proses ini untuk mencapai perampungan itu? Saya menyimpulkan 5 poin saja. Pertama, kita perlu dengan Allah, hubungan Allah dengan kita adalah hubungan saling kasih. Kita perlu mengalami kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita mengasihi Allah. Dan kasih sayang di antara Allah dengan kita, ini adalah kasih sayang pasangan. Pasangan kekasih antara laki-laki dan perempuan. Maka ada Yeremia pasal 31 ayat 3, di mana Allah dengan tegas berkata bahwa dia mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Wah, saudara ya, ini sungguh luar biasa, bahwa kadang kasih kita kepada Tuhan sering berubah. Kita mengasihi Tuhan kadang-kadang sesuai dengan situasi kita, kondisi kita, up and down. Tetapi kasih Allah tak pernah berubah. Kasihnya adalah kasih yang kekal, yang memperhatikan kita, yang mengasihi kita. Maka kita harus sadar bahwa kita dengan Allah adalah kasih sayang antara sepasang kekasih. Nah, yang kedua, untuk ini kita perlu menjadi bejana yang terbuka untuk menerima penyaluran hayat kasihnya. Sehingga dengan demikian kita selalu diinfuskan hayat kasih itu, maka
kita akan menjadi orang yang dipenuhi oleh kasih Allah, dijenuhi oleh kasih Allah. Seperti Paulus berkata di 2 Korintus 5:14, bahwa kasih Kristus itu mendesak dia. Nah, pada akhirnya kita akan menempuh kehidupan kasih. Nah, ini adalah kehidupan normal kita, bahwa kita bisa mengasihi Allah bukan karena kita yang duluan mengasihi dia. Tidak, kita harus tahu urutannya. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita perlu terus terbuka terhadap Allah. Datang kepada dia. Datang kepada firman-Nya. Di mana kita bisa menyerap. Kita menerima infusi hayat kasih-Nya. Sehingga kita dijenuhi oleh kasih Allah itu, maka kita akan menempuh kehidupan kasih. Nah, yang ketiga, di dalam kehidupan kasih inilah kita harus berlatih membarakan roh kasih. Ya. Di 2 Timotius pasal 1 ayat 7, kita mengorbankan roh kasih di dalam kita, sehingga kita dapat mengasihi dia dengan kasih yang terbaik. Kasih yang semula itu adalah kasih yang terbaik. Mengasihi dia dengan the first love, yang adalah the best love. Nah, bahkan dengan roh kasih ini, yang keempat, kita bisa mengasihi saudara-saudara seiman kita. Kita bisa saling mengasihi. Karena saling mengasihi adalah tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Seperti yang dikatakan di Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Demikianlah kasih akan membangun kita. Membangun kita sehingga kita menjadi satu mempelai perempuan korporat Kristus. Dan jalan yang paling unggul kita terbangun bersama adalah kasih. Nah, jadi saudara-saudara, 4 poin ini sangat penting. 4 poin ini semua berkaitan dengan kasih. Yang pertama, antara Allah dengan kita harus ada saling kasih. Yang kedua, kita harus terbuka menerima penyaluran kasih-Nya, sehingga kita memiliki kehidupan kasih. Yang ketiga, di dalam kehidupan ini kita harus selalu membarakan roh kasih di dalam kita. Setiap hari kita datang kepada Dia, datang kepada firman-Nya, kita mengatakan, Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dan roh kasih ini membuat kita bisa yang keempat, mengasihi saudara-saudara kita. Kita mendoakan, kita merawat, kita menggembalakan. Demikian kita terbangun bersama menjadi satu mempelai perempuan korporat Kristus. Karena kasih itulah jalan yang paling unggul kita terbangun satu dengan yang lainnya. Sebetulnya di dalam proses ini hayat Allah makin bertambah, tetapi kemudian kadar kita, ego kita, daging kita makin berkurang, sehingga kita bisa terbangun. Baik, yang terakhir, yang kelima. Nah, yang kelima ini sedikit panjang, karena kita kembali kepada gambaran bagaimana Hawa dibangunkan Allah melalui menidurkan Adam, dan kemudian mengambil tulang rusuk Adam, dan dari sanalah Allah membangunkan seorang Hawa bagi Adam. Nah, ini adalah gambaran bagaimana gereja sebagai mempelai perempuan dihasilkan. Pertama-tama perlu Kristus yang tidur di atas salib, yaitu melalui kematian Kristus. Dan melalui kematian Kristus, dia menyelesaikan banyak persoalan negatif. Dan demikianlah dia merampungkan penebusan bagi kita yang berdosa. Itulah sebabnya perbedaan antara Adam, pada waktu diambil tulang rusuknya tidak ada darah. Karena pada waktu itu manusia belum berdosa. Tapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia ditombak lambungnya, dia mengeluarkan darah dan air. Nah, darah ini karena ada aspek manusia berdosa, dia merampungkan penebusan yuridisnya. Dan kemudian tulang rusuknya itu melambangkan hayat yang kekal, hayat yang tak terpatahkan. Nah, ini melambangkan kebangkitan Kristus.
Karena itu ketika Tuhan mati di atas kayu salib, dua perampok itu tulangnya dipatahkan. Tetapi Tuhan tidak dipatahkan karena prajurit melihat Tuhan sudah meninggal, akhirnya ditombak lambungnya dan mengeluarkan darah dan air. Darah di aspek penebusan yuridis, air melambangkan pengaliran hayat kekal untuk menghasilkan mempelai perempuan di dalam kebangkitannya. Nah, maka kita simpulkan, sebagaimana Hawa dihasilkan dari Adam, maka gereja juga dihasilkan dari Kristus. Gereja bukan produk manusia. Gereja bukan organisasi manusia. Gereja bukan buatan manusia. Gereja yang sejati, mutlak berasal dari Kristus. Maka gereja selalu bersifat Kristus, bersifat kebangkitan, dan bersifat surgawi. Nah, karena itu, hari ini kita di dalam kehidupan gereja, pertama-tama kita harus mengapresiasi gereja. Gereja, walaupun di dalamnya ada begitu banyak persoalan-persoalan, tetapi kita harus lihat gereja berasal dari Kristus, bersifat surgawi, bersifat kebangkitan, bersifat Kristus. Seperti kita lihat di Korintus, walaupun banyak persoalan, banyak masalah, tapi Paulus melihat gereja itu adalah gereja Allah. Nah, yang kedua, di dalam menempuh kehidupan gereja, kita harus selalu mengalami diserupakan oleh kematian Kristus. Dan bersandar kuat kuasa kebangkitan Kristus, hari ke hari terus mengalami kebaruan hayat. Melayani Tuhan dengan kebaruan roh. Karena hanya dengan cara demikianlah kita baru dapat ada di dalam proses pembangunan. Karena kalau kita memakai alamiah kita, memakai kedagingan kita dan manusia jatuh kita untuk menempuh hidup gereja, untuk membangun, justru itu akan menghambat pembangunan. Bahkan malah akan merusak pembangunan yang kita bisa lihat selama 2000 tahun ini. Maka hari ini kita harus dipulihkan di dalam kehidupan gereja. Sesuai dengan cetak biru ini, kita perlu belajar hari ke hari mengalami kematian Kristus. Diserupakan dengan kematian Kristus. Dan mengalami kuat kuasa kebangkitan Kristus. Itulah proses dari mana Hawa berasal. Dari Adam yang tertidur dan diambil tulang rusuknya. Nah, hari ini dalam hidup gereja, kita perlu mengalami, diserupakan oleh kematian Kristus, dan kemudian belajar bersandar haid kebangkitan. Maka hari-hari dalam hidup gereja, kita Bukan, tidak lagi bukan. usang, tetapi kita menjadi orang-orang yang selalu diperbarui, disegarkan, menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup, yang vital, yang organik. Demikian kita akan berbagian di dalam proses pembangunan. Dan kita harus percaya pada suatu hari pembangunan ini pasti rampung. Apa yang kita lihat secara fisik hari ini tidak boleh mempengaruhi iman kita. Kita harus tetap beriman bahwa cetak biru ini melalui proses 6.000 tahun, bangunan itu pasti rampung sempurna. Dan fotonya sudah kelihatan. Itulah Yerusalem baru sebagai bangunan mempelai perempuan. Jadi saudara-saudara, semoga saya menyederhanakan seperti ini bisa membantu saudara-saudara, dan moga saudara-saudara coba merenungkan kembali, berdoa lagi, mencerna lagi, kiranya Tuhan memberi urapan yang kaya, sehingga besok di lokal manapun saudara-saudari juga mendapatkan supply, dan pulang dari sidang mereka juga terus berlatih bagaimana ada di dalam proses ini untuk terbangun sebagai bangunan mempelai perempuan. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati. Amin.